orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya ya, melakukan sesuatu hanya karena Allah, itu memang tidak pernah akan kehabisan energi ya. Karena ketika kita merasa lelah, walaupun lelah di fisik, di pikiran atau di perasaan sekalipun ya, ketika kita pada saat kembali kita menghadap Allah dalam keadaan sholat, dengan rasa dan pikiran ikut terlibat di dalam sholat kita, pada saat itulah Allah yang tenaganya tidak seperti terbatas, tidak seperti tenaga manusia ya. Allah itu kan kekuatan dan kekuasaannya tiada batas. Dan itu kita akses pada saat kita sholat, maka energi kita tercharge lagi gitu ya. Makanya di situ kalau kita menjadikan Allah satu-satunya tujuan, profit dan segala macam, itu adalah bonus ya buat kita. Sebenarnya itu dicatat oleh Allah sebagai pahala ibadah. Dan ketika kita berniat karena Allah itu, insya Allah setiap langkah kita melakukan aktivitas apapun, insya Allah tidak akan kehilangan pahala ibadah kita. Hal bahwa coba lihat di slide yang sederhana ini, ada sebuah rumus ya. Ada sebuah rumus be kali do sama dengan have ya. Apakah be itu? Ya, be itu adalah kualitas kita ya, sebagai manusia ya, atau karakter ya, karakter kita sebagai manusia itu be ya. Kalau do itu adalah skill atau keterampilan atau bagaimana cara kerja kita. Itu do ya. Kemudian have itu adalah hasil. Jadi be itu adalah performance kita ya sebagai manusia, do itu adalah cara kerja kita, nanti yang akan terjadi adalah have, ini adalah hasil ya. Nah, coba kalau seandainya kita pasang sebuah angka ya, misalnya do kita 100 gitu ya. Kita kerja keras sampai nilainya 100 ya. Semua aktivitas kerja kita sampai sekuat-kuatnya, tetapi ketika B kita itu 0, maka have-nya itu akan 0. Ya. Kita nggak akan mendapatkan hasil apa-apa. Tapi ketika kita B itu kita naikkan menjadi 1 saja, ya. 1 kali 100, itu hasilnya 100. Ya. Jadi betapa selama ini orang lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk membahas tentang bagaimana teknik-teknik penjualan, bagaimana komunikasi, bagaimana agar klien kita tidak memberikan penolakan dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ada faktor internal yang jauh lebih kuat, dampaknya jauh lebih memberikan kontribusi yang lebih besar daripada teknis, yaitu adalah performance kita sendiri ya. Jadi karakter kita sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya B itu kita naikkan menjadi 2 saja, dengan do yang 100 ya, kita mendapatkan hasil 200. Tapi kan itu kurang misalnya gitu ya. Nah, jadi tinggal naikkan saja B-nya. Nah, kalau seandainya B-nya itu bisa 100 ya, bayangkan 100 dikalikan 100. Hasilnya itu bisa 10.000. Contoh kasusnya begini. Kita mengendarai mobil ya, misalnya mobil F1 lah gitu ya. Kalau formula itu kan memang disetting sedemikian rupa memang untuk mobil balap ya gitu ya. Jadi digas sedikit saja kan sudah langsung melaju, kecepatannya melebihi mobil biasa gitu ya. Tapi kalau seandainya tanpa sadar kita memasang handrem gitu ya, sampai bunyi kerak gitu ya, sampai maksimal gitu ya, mau digas sampai sedemikian rupa kuatnya, itu tetap majunya akan tersendat-sendat. Jadi sekuat-kuatnya kita ngegas ya, sekuat-kuatnya kita melakukan maksimal gitu ya di sisi kerja kita,
Kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada perbaikan itu, maka hasilnya itu tidak akan bisa maksimal. Biasanya orang membeli itu bukan di area logika ya, tapi di area rasa. Logika itu ada di otak kiri, ya. Di otak emosi, emosi itu ada di otak kanan. Emosi dalamnya itu adalah rasa ya, rasanya. Emosi itu ada di otak kanan. Dan otak kanan kekuatannya 9 kali lipat daripada otak kiri. Jadi kalau kita menjual dengan rasa, ya, maka yang kita tembus adalah area emosinya, gitu. Area emosi klien kita. Karena kalau logika itu menghasilkan pikiran, tapi kalau emosi menghasilkan tindakan untuk membeli. Jadi yang harus kita tembus kepada klien-klien kita itu adalah di area emosinya. Dan emosi itu sangat terpengaruh dari bagaimana cara kita mengirim emosi sebagai diri kita. Contoh kasus begini, misalnya ya, sekarang ini dalam kondisi pandemi gitu ya, tanpa disadari masuk ya ke dalam memori otak kita, dalam pikiran, aduh kayak gini lagi kondisi pandemi kayak gini, mana mau orang pada mau beli rumah ya, orang gini kan lebih butuh masker, lebih butuh vitamin, lebih butuh apa, paling budgetnya lebih diinikan ke sana. Aduh paling kayaknya orang-orang pada males ya beli rumah, misalnya contoh ya yang pertama. Atau yang kedua misalnya dalam diri kita terakses rasa, wah ini kayaknya targetnya terlalu tinggi deh, atau saingannya kok banyak banget, kok kayak berat gitu ya misalnya. Tanpa disadar terakses rasa-rasa itu, kemudian terjadi secara intens emosinya di dalam diri kita ya. Nah emosi itu melahirkan vibrasi ya, vibrasi atau getaran yang ada dalam diri kita, kemudian vibrasi itu melibatkan rasa, maka vibrasi ini akan terbroadcast atau terkirim kepada klien kita. Jadi orang yang masih di dalam diri kita tuh masih ada rasa-rasa seperti itu tadi, itu kita analogikan sebagai handrem itu tadi. Jadi kita ingin sukses, tapi ada sesuatu tanpa disadari, ada sesuatu yang menghalangi. Ada sesuatu dari diri internal kita, ada sesuatu yang menghalangi. Jadi sekuat-kuatnya kerja keras kita gitu ya, tetap ada satu hal yang terjadi dalam internal diri kita yang terbroadcast kepada klien kita tanpa disadari. Karena apa? Karena ketika itu sudah melibatkan rasa, itu vibrasinya langsung terpancar kepada klien kita. Itu dari tatapan mata, dari gestur tubuh kita, dari cara kita berbicara, itu akhirnya membawa emosi negatif yang tadi tanpa sadar terakses ke dalam diri kita. Akhirnya kualitas bicara kita tidak menghadirkan trust gitu ya, kepercayaan lagi kepada, walaupun kita produk knowledge kita sudah paham betul gitu ya, apa yang kita jual itu seperti apa, sudah tahu betul, terus kemudian sudah paham betul bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara menarik agar tidak melakukan penolakan, tetapi di dalam diri kita secara internal yang terpancar adalah sesuatu yang negatif, maka itu karena kekuatannya 9 kali lipat, maka itu tetap akan menjadi penghalang yang sangat harus kita pikirkan gitu ya. Dan ini bagaimana gitu agar ini menjadi maksimal, ya selesaikan dulu gitu. Selesaikan dulu, sadari dulu apakah emosi-emosi yang ada dalam pikiran dan masuk dalam perasaan kita itu masih hadir di dalam diri kita? Apakah itu masih ada? Apakah rasa-rasa negatif yang pesimis itu masih hadir di dalam diri kita? Kalau ternyata masih dirasa masih hadir, itu harus diatasi dulu. Kalau itu sudah diatasi, maka cara kerja kita yang merupakan gabungan dari rasa kita akan juga sampai kepada rasa klien kita karena terbroadcast dari kita, dan broadcast yang datang dari kita sebagai sales atau tim marketing gitu ya, bisa menghadirkan trust ketika tampilan kita yang ada dalam aura diri kita itu yang tertampilkan dan terpancar kepada klien kita adalah trust. Kalau kita sangat percaya dengan produk kita, bahkan kita pun
sangat menginginkan gitu ya rumah-rumah yang ada di Jagat ya, karena memang tidak sama dengan di perusahaan lain gitu ya, kelebihannya yang kita miliki tidak dimiliki oleh perusahaan lain, segala jaminan-jaminannya juga kita punya yang tidak dipunyai oleh. Nah itu keyakinan terhadap produk kita itu juga menghadirkan rasa. Nah kita menyampaikan dan memberikan promo gitu ya kepada klien kita dengan melibatkan rasa, itulah yang akan melahirkan 9 kali lipat kekuatannya daripada hanya sekedar bicara tanpa ruh gitu ya. Jadi ruh kita itu ada di dalam rasa, yang diri kita itu sudah terbebas dari mental block negatif yang tanpa disadari itu masih terakses di dalam diri kita. Kenapa saya bilang tanpa disadari? Karena memang seringnya itu tidak sadar gitu loh. Tidak sadar gitu. Benar apa enggak? Kayak masa pandemi kayak gini, kayak gini sepi ya. Kayaknya aku ngomong juga percuma ya, paling orang-orang juga malas beli rumah kayak gini. Nah, walaupun cuma lintasan lah, ada di dalam lintasan pikiran kita gitu ya. Tapi lama-lama kalau intens datangnya itu turun ke rasa. Nah, kalau turun ke rasa akhirnya apa? Akhirnya area kritis kita off gitu ya. Kalau area kita off, akhirnya turun ke rasa, kekuatannya 99 kali lipat. Nah, kalau itu sampai kepada klien kita pun sama. Itu sampainya juga ke area rasa lagi, akhirnya secara area kritis mereka juga bisa off. Jadi, ketika kita menjual itu adalah, yaitu sebenarnya prinsip becoming money magnet itu sebenarnya awalnya dari internal diri kita dulu, yang harus beres dulu. Kalau internal kita beres, insya Allah kerja kita adalah kerja dengan, jadi kerjanya adalah kerja dengan rasa gitu loh, bahasanya kayak gitu. Dan kerja dengan rasa itu sangat powerful ya, sangat powerful, bisa membawa klien-klien kita untuk masuk ke dalam area emosinya. Jadi mereka itu rasanya tergugah dulu gitu ya. Karena kalau orang sudah ini kepada rasa, merasa diistimewakan, merasa kita lebih banyak mendengarkan klien, merasa dia adalah orang istimewa, kemudian dia adalah orang satu-satunya yang kita buat seperti orang yang sangat penting misalnya, itu kan rasanya sudah dapat dulu gitu. Dan makanya ketika rasa sudah dapat, insya Allah kadang kan kalau orang sudah deket, sudah merasa istimewa, sudah merasa ini, kalau kita tawar-tawarkan ya sulit untuk menolak gitu. Kalau bahasa psikologisnya seperti itu. Ya gitu. Jadi ini tolong diingat-ingat dan ditelusuri, diamati, berjalan ke dalam diri kita, apakah tanpa disadari rasa-rasa pesimistis, apalagi di kondisi pandemi kayak gini, apakah itu masih terakses dalam diri kita tanpa disadari, segera amati dan segera selesaikan. Kalau itu belum selesai, sekuat apapun, seperti mobil Formula One tadi ya, sekuat apapun gas kerja yang kita lakukan ya, bagus-bagusnya skill yang kita miliki, tapi ketika dalam internal kita ada sesuatu yang menghambat, maka tidak akan bisa maksimal. Selesaikan di situ.